Jangan gunakan kata kunci yang tidak ada saja. Halo teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita menentukan kata kunci yang kita targetkan di channel YouTube teman-teman sekalian di tahun 2020 ini. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, saya terus terang banyak sekali pertanyaan yang masuk tentunya tentang SEO YouTube ya. Tentang bagaimana ini kok Mas Didik saya sudah masuk video saya di halaman 1 YouTube, tapi kenapa view saya tidak bertambah. Saya tanya dong, kapan terakhir kali ngupload? Kemarin Mas Didik. Ya sudah, saya kan selalu bilang kita bermain YouTube, terutama bermain di wilayah SEO ini adalah bermain di wilayah jangka panjang. Kalau nguploadnya baru kemarin sudah nunggu ribuan view gitu kan, sementara subscribernya baru ribuan juga, ya jangan berharap ke sana dulu dong. Apalagi kata kuncinya adalah kata kunci evergreen. Kan kemarin sudah saya bedah, ada dua kata kunci. Ada kata kunci yang disebut dengan kata kunci viral, ya itu wajib ya. Kalau misalnya ada viral ya teman-teman boleh mainkan kata kunci itu langsung rame itu. Atau yang kedua adalah kata kunci evergreen yang dicari orang sepanjang waktu ya. Dia tidak naik turun tapi standar terus. Kadang dicari orang, kadang enggak, tapi sering dicari orang sepanjang waktu. Contohnya apa? Tutorial memasak ya, tutorial renang, bermain wilayah SEO, belajar SEO, itu pasti dicari orang. Cuman bentuknya apa? Evergreen ya. Cara menghilangkan pegel-pegel lino dan lain sebagainya itu adalah evergreen yang dicari orang sepanjang masa. Maka mindsetnya apa Mas Didik? Mindsetnya adalah yakinlah kalau video kita sudah ada dan masuk di halaman 1, volumenya banyak, maka yakinlah pasti akan bertumbuh terus itu viewnya ya. Tapi yang bermasalah itu apa? Yang bermasalah itu adalah ketika videonya sudah tidak muncul di pencarian YouTube dan sudah tidak ada volume pencariannya, itu lebih parah lagi. Oke, caranya seperti apa? Ingat ya teman-teman ya, ini mindsetnya ya, saya tulis di sini ya. Mindsetnya adalah apa namanya teman-teman? Yang pertama adalah jangan gunakan kata kunci yang tidak ada suggest-nya. Ya, saya ulangi ya, jangan gunakan kata kunci yang tidak ada suggest-nya. Terus terang pembahasan saya sebenarnya banyak sekali, tapi ketika saya cari di pencarian YouTube tidak ada saja, saya tidak ada yang mencari, akhirnya batal ya, batal saya upload ya, batal saya bahas. Kenapa? Tidak ada yang mencari. Misalnya cara membuat email, ada nggak? Ada. Sudah, berarti boleh nggak dibahas? Boleh, silakan dibahas itu ya. Tapi kemarin saya misalnya saya membahas tentang saya bahas tentang cara membahas white seconds. Gak ada yang bahas. Sudah, terus gimana? Gak jadi saya bahas. Untuk apa saya membahas kepada seseorang yang tidak ada yang kepada kata kunci yang tidak ada mencari kata kunci tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya saya pengen membahas email saja, wah rame nih pembahasan tentang email. Teman-teman tinggal kelola saja nih. Oh ternyata ada yang mencari cara membuat email Google. Oh ternyata ada yang mencari cara membuat email di laptop. Oh ternyata ada yang mencari cara membuat email di HP. Bahas itu udah. Banyak yang mencari. Yakin saya banyak yang mencari itu. Makanya orang-orang ketika Mas Didi kenapa ya ketika saya membahas kata kunci yang ringan-ringan kok rame penontonnya, ketika saya membahas kata kunci yang terlalu dalam kok sepi penontonnya. Ya, ingat ya teman-teman ya, kata kunci yang ringan-ringan itu yang biasa dicari orang. Cara membuat email, cara membuat Facebook ya, cara membuat akun Facebook, cara membuat akun Instagram, cara ngupload di Instagram. Ya begitu-begitu saja teman-teman, santai-santai aja. Gak usah cara membuat script JavaScript di Instagram. Mungkin ada ya, cari aja. Kalau misalnya tidak ada yang mencari di pencarian tersebut, yakinlah berarti secara SEO YouTube pencariannya tidak ada yang mencari. Kalau tidak ada yang mencari berarti tidak masuk kategori evergreen Mas Didi. Bener banget ya. Terus bisa bertumbuh gak viewnya? Tidak akan bisa bertumbuh viewnya ya. Nah maka ya teman-teman gunakan kata kunci yang kira-kira secara evergreen itu dicari terus menerus. Oke. Cara membuat email saja saya sudah mendapatkan 14 pembahasan
ini bisa teman-teman jadikan sebagai kata kunci ya. Maka mindset yang pertama, jangan gunakan kata kunci yang tidak ada suggest-nya ya. Oke, ambil kata kunci yang ada suggest-nya, jadikan sebagai judul dan deskripsi serta tag. Saya ulangi, ambil kata kunci yang ada suggest-nya, jadikan sebagai judul dan deskripsi serta tag. Ya, misalnya saya pengen cara membuat email baru, saya bahas ini misalnya minggu ini ya, tapi besok jangan bahas ini lagi, mungkin seminggu lagi bahas lagi yang ini, seminggu lagi diputar-putar aja teman-teman sekalian ya. Contoh ya, ini saya misalnya saya pengen ngasih tahu ke teman-teman ada jalan tikus ya. Jalan tikus ini subscribernya udah 4.350.000.000 ya. Bayangin ya, 4.350.000.000. Kalau teman-teman mau mencari ya, misalnya kita mau mencari tentang apa misalnya subscriber ya, subscriber. Kita lihat ya. Nah, oke. Nah, pembahasan dia itu ya ada pembahasan dia yang beberapa kali diulang gitu kan. Apa namanya? Saya kemarin sempat ketemu tuh ya, nih ya. Nanti teman-teman bisa cari lagi ya. Jadi beberapa channel YouTube ya, itu beberapa kali mengulang kata kunci tersebut ya. Dan GC misalnya mengulang kata kunci tersebut untuk apa? Ya, bukan mengulang, istilah pembahasan yang lebih baru ya, pembahasan yang lebih baru. Misalnya ya, kita lihat ya, DenDC misalnya membahas tentang subscriber misalnya ya. Ada nggak DenDC membahas tentang subscriber? Ada ya. Dia cara mendapatkan subscriber dengan cepat, cara mendapatkan view. Nih, cara mendapatkan 1000 subscriber. Ini pernah juga membahas cara mendapatkan 1000 subscriber 2 tahun yang lalu ya. Kemudian 5 bulan ini ya, dia pernah membahas juga cara mendapatkan 1000 subscriber, tapi dengan embel-embel yang lain ya, dengan embel-embel yang lain. Artinya apa? Artinya sebenarnya ya beberapa kali ya pembahasan itu pernah diulang-ulang oleh DenGC. Apakah itu boleh? Boleh, selama itu ada di mesin pencari YouTube. Silakan teman-teman bahas. Makanya tadi ketika saya pengen membahas cara membuat email ya, teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin saya hari ini akan membahas cara membuat email baru. Ya, besok ya 2 minggu lagi saya akan bahas cara membuat email di HP. 2 minggu lagi mungkin saya akan membahas cara membuat email di laptop. Kenapa? Karena bagian ini adalah kebutuhan pasar yang bisa teman-teman ambil sebagai kata kunci teman-teman sekalian. Letakkan di mana? Letakkan di judul. Makanya teman-teman sekalian, ini contoh misalnya beberapa saya yang sudah saya bedah. Nah, ini hampir semua sudah saya bahas ini ya, belajar SEO Blogger, belajar SEO Instagram, belajar SEO WordPress. Mungkin ada beberapa yang belum, cuma 1-2 saja. Misalnya belajar SEO Blogger ya teman-teman sekalian ya. Nah, ini belajar SEO Blogger ini ya, dulu ya masih 300, 400 yang nonton seperti itu. Sekarang selama 5 bulan ini ya sudah 5.700 penontonnya. Apakah ini terus bertambah? Saya yakin banget ini pasti akan terus bertambah selama suggest ini ada terus. Kalau selama suggest ini ada terus dan saya berada di posisi pertama, maka yakinlah seiring berjalannya waktu video saya akan bertambah terus view-nya. Ya. Nah, maka teman-teman cari lagi nih, belajar SEO apa lagi yang belum ya? Belajar SEO WordPress misalnya. Oke, saya enter. Nah, saya bahas ini, masuk juga di sini ya. Nah, ini terus bertambah juga, udah 1.200 ya. Apakah ini terus bertambah? Kita cek aja nanti setiap bulan. Ya, ingat ya teman-teman ya. Nah, cek setiap bulan. Oke, ya, begitu teman-teman. Gunakan 2 ini ya. Silakan ambil nih mindset 2 ini. Jangan gunakan kata kunci yang tidak ada suggest-nya. Ambil kata kunci yang ada suggest-nya, jadikan sebagai judul, deskripsi, dan tag. Silakan teman-teman praktekkan, teman-teman akan masuk di pencarian YouTube itu sendiri. Oke, begitu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.